Halo teman-temanku semuanya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi nih channelnya Mas Blak Family. Ini vlognya wong putus asa ini gitu teman-teman. Vlognya wong putus asa. Pagi ini teman-teman, aku sudah nyapu ngarepan, sudah kocor-kocor depan, tapi yang belakang malah belum. Masih banyak daun-daun kering. Kemarin seharian kayak ngesat kolam, akhirnya sekarang di kolam renang karo Mia. Belum sarapan, belum ngopi teman-teman. Nggak tahu kenapa ini. Mau sarapan kok belum nafsu. Tapi nanti nggak sarapan, kandang sarapan berbahaya ini nanti. Waduh. Jadi hari ini itu, hari ini tuh, saat-saat ini itu menjadi sesuatu yang dilema dalam hidup ya teman-teman. Karena dengan dipandang dengan keadaan yang seperti ini, gak seperti dulu lah ya. Kalau dulu misalnya saya itu ngeluh gak punya uang, itu banyak yang percaya. Tapi kalau di posisi yang sekarang itu, misalnya saya ngeluh gak ada duit, gak punya uang, itu gak ada yang percaya sama sekali. Karena orang-orang itu melihatnya dari faktor keadaan sekarang. Jadi banyak aset itu beda sama banyak duit teman-teman. Karena walaupun tanahnya di mana-mana, rumahnya di mana-mana, belum tentu dia itu selalu megang duit banyak. Karena apa? Ya duitnya dijadikan aset biar nggak kena inflasi. Karena kalau misalnya ditaruh di bank misalnya 200 juta, 300 juta, buat apa? Nanti toh 2 tahun, 3 tahun nggak naik, justru turun dan habis nggak jelas kan. Jadi gitulah teman-teman. Jadi kalau saya itu punya uang, saya itu berusaha menyelamatkan agar nilainya itu nggak turun teman-teman. Pegang uang banyak-banyak juga buat apa? Maksudnya makannya ya cuma sepiring sehari. Jadi selalu saya investasikan ke tanah, ke emas. Jadi kalau buat makan sehari-hari ya harus cari. Untuk sekedar kebutuhan makan harus nyari kerja. Gitu teman-teman. Ya dana darurat pun ada tapi nggak banyak. Itu untuk pendidikan, untuk apa itu ada, tapi nggak banyak. Dan untuk hutang teman-teman, ya untuk hutang, saya itu hutang sudah nggak seperti dulu. Kalau dulu itu saya utangnya nggak pakai ilmu, nggak pakai ambisi, syukur utang asal diprediksi kuat ngangsur ya hutang. Kalau sekarang nggak. Kalau sekarang saya menghutang itu ada hitung-hitungannya teman-teman, nggak ngasal ngutang lah ya. Jadi saya hitung dulu kemampuan saya, pemasukan saya per bulan berapa, cukup nggak misalnya sisanya untuk ngangsur itu untuk kebutuhan makan, wifi, listrik, biaya sekolah, sang sekolah gitu misalnya. Kalau masih pendapatannya dirasa cukup, ya berani ambil pinjaman bank sedikit banget, misalnya untuk sekedar menutupi kekurangan, misalnya beli aset gitu teman-teman. Terus untuk soal konten kita itu sudah memang nggak terlalu variasi, sudah nggak kayak dulu teman-teman. Kita itu performanya sudah nggak bisa diselamatkan karena karakternya itu sudah berubah. Istri itu sudah nggak bisa sembarangan kena kamera sekarang. Nggak, aku kadang emosi lah, aku ngevlog deh ke syuting naik nesu-nesu, gimana mau bagus vlognya. Jadi memang sudah nggak
seperti dulu ya. Ya masa bodoh lah, teman-teman mau menilai seperti apa. Mungkin saya ngevlog kali ini, akhir-akhir ini sudah nggak, intinya sudah nggak ke uang lagi. Intinya ya cuma membuat cerita, membuat dokumentasi keluarga untuk kita tonton perjalanan hidup saya, anak-anak dan istri di saat tua nanti. Jadi kalau dulu itu memang kita ngonten bertujuan cari uang, ya awalnya nggak cari uang, awalnya seneng-seneng aja. Berhubung dapat uang dari konten ya kesenengan. Dan sekarang kontennya turun, nggak ada yang nonton, bahkan sebulan itu nggak pendapatan dari konten nggak mesti 200-300 ribu loh, bayangkan. Jadi ya kita sekarang kontennya ya cuma semampunya. Terus yang penting nanti bisa ditonton untuk, oh ini memori tahun segini gitu. Kita nggak ambisi lagi. Pernah punya jeruk tabu lampot yang lebat, ini kan sudah bagian dari dokumentasi. Jadi mindsetnya kita mungkin sudah beda. Kalau dulu memang sergap-sergapnya, karena apa? AdSense-nya itu mumpuni. Yeay! Ini loh teman-teman, nggak enaknya karo tetangga itu. Saat orang-orang berangkat kerja, kita cuma nongkrong di rumah, nyapu, siram-siram halaman, ngopi. Bagus sekali ini pohonnya. 2 tahun lagi sudah produktif. Banyak teman-teman yang bilang nanti apa nggak dicuri orang itu kalau pohon pukat di depan rumah di pinggir jalan. Bodoh amat dicuri, yes. Bukan rezekinya gitu aja. Kalau dicuri untuk dimakan, yes, nggak apa-apa. Monggo aja. Nggak mau ambil pusing. Buat sedekah kalau memang banyak hilang dicuri. Berarti memang bukan hak kita kalau dicuri orang. Anggreknya cantik sekali. Knopnya sudah habis. Habis ini yaudah. Habis ini. Mana ya? Ada calon bunganya lagi. Enggak ada calon bunga lagi ya. Gimana teman-teman? Lama nggak ya nanti ini kalau sudah ke layu, bakal anggreknya keluarnya lama lagi nggak ya? Yang baru tanam 1 bulanan, nggak ada 1 bulanan itu alhamdulillah. Sudah hijau. Sudah tertata. Dulu pas Mbak Yanti kesini ini belum ada. Nanti kalau Mbak Yanti kesini sudah berubah. Nah itu Mbak Yanti. Kalau Mbak Yanti bulan 7 jadi pulang, pas ini. Pas Mbak Yanti nih, jambu kristal saya buahnya ini. Kalau Mbak Yanti pulangnya bulan 7, pas sekali buah jambunya kristal banyak. Jambu airnya loh lebat sekali malahan. Nah itu Mbak, pas sekali Agustus itu. Agustus itu lebat-lebatnya ini. Bulan Agustus. Kalau ini Juli ya, Juli sudah enak dimakan kalau ini. Bulan Juli enak dimakan.
Wah tuh, sudah saya pindahin satu persatu tuh, saya tata rapi belakang. Yang nanyain pete kemarin, petenya sudah saya bunuh teman-teman karena terlalu empet-empetan karo iki, karo kae. Pete ini neng kono. Saya tak kayak thumbnail dulu. Nah, ini nanti judulnya ketika teman pinjam uang mereka nggak ada yang percaya kalau saya tuh keuangannya lagi susah. Karena mereka melihatnya ya dari sini. Mana mungkin rumahnya sebagus ini nggak punya uang. Padahal mereka itu nggak tahu antara pegang uang sama aset. Aset sama uang itu beda.